Iya, sama dia. Gak enak lah sama abang aja kan. Kak, saya nggak bisa dijelasin. Saya pengen datang kalau enggak. Kalaupun Indra nanti yang datang, dia cuman ngasih sesuatu maparin, bukan untuk menjilat dan juga bukan untuk ini harus jadi. Mau nggak? Enggak. Ya. Jangan pendeknya kayak gini, jangan panjang. Jangan panjangnya berarti kan holding berdiri sendiri. Kalau tidak mau jabatan mereka terus berapa tahun. Tapi kalau holding kan sudah tanam tangan. Saya menjamin Karena memang momennya pas. tapi KDM kan selalu saya pangkas. suang tenak jelas Sudah nggak puasa 5 tahun ini, nggak usah pakai belas semangka, belas saya semangka. tapi Kalau mau kayak gitu bisa dana mainkan, ada cashback kan, bukan hanya clear. Oke, siap. nanti mengandalkan, jadi nggak ada mengandalkan BUMD, nggak ada mengandalkan dana hibah dan lain sebagainya. Mainnya ya skala internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Suasana sini Sambil nunggu teman yang lainnya datang ya. tinggal holding memang dibikin area sharing. Nggak ada orang pemerintahan yang salah. Kopi tanpa gula. Nggak ada yang ikut. Nggak ada yang jadi sesuatu di holding. Nggak ada titipan. Nyaman. Simpel. Bos. Mereka cuma titip ini aja. Cukup saham. Baru 4. Pi damang pi. Daramang sadayana, daramang wilujeng wengi sadayana. Apunten ya gentos ya nana. Kang Imana nuju teu taraos. Insyaallah mingon payun malam Salasa matos ku kersana Aiman. Hah? Pulaukan. Oh, kudu istirahat lah. Kudu istirahat lah kita nggak Aiman. Di mana itu? Beres itu. Nanti kerja. Kerja. Kamu mau kan ya nak? Kau silawas. Jadi kita ketua nah mungkin yang dulu Enggak garam merah. damai sejati. Ini ada kedatangan tamu agung ya dari nih, Kalau bos. Oh bos.
Selamat malam Bu Reni, Bu Rani, Bu Erni. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bu Erni. Apunten teh acan uninga belum tahu semuanya nama-nama TikToknya ya. Jadi tidak disapa namanya satu-satu karena ada nama TikTok yang beda dengan nama sendiri gitu. Jadi mohon maaf tidak disapa satu persatu dikarenakan tidak tahu gitu, belum pada kenal gitu nama TikToknya. Jadi untuk malam ini saya menggantikan Aiman ya. Aimannya lagi sakit, berkah doanya dari teman-teman semua. Semoga teman-teman yang lagi pada sakit disehatkan semuanya ya. Yang sehat ditambah-tambah sehatkan ya. Ini gimana suaranya sudah jelas ke sana? Sudah jelas. Selamat malam Bu Maya, selamat malam. Gimana suaranya sudah jelas, aman AA? Terima kasih Kak Lutfi. Kak Lutfi terima kasih. Gimana teman-teman pencapaian latihannya kemarin? Ngebahas tentang jiwa ya, kemudian di napas, ketersambungan antara jiwa dan napas. Malam juga Aris ya Bu Maya, mohon maaf ya tidak bisa berkata-kata kayak Aiman. Bisa normal, kembali ke sadar. Enggak, udah bosan. Jadi saya bikin skrip itu Ini baru 11 orang ya, sambil nunggu yang lainnya. Kita mulai aja di jam 21 lebih 15 ya. Lebih 15 kita mulai saja teman-teman. Baru 13 orang yang baru bergabung ya. Coba lihat mic-nya Riz. Ini yang ini. Ditaruh, saya nggak pernah bawa taruh. Mau nggak mau kan kecil otomatis. Kurang jelas Ah, bosan. Ting dulu baru. Dia juga bosan ya. Kurang jelas kok agak berisik. Yang satu lagi dulu. Coba yang satu lagi. Nah, ini jelas gak? Intinya mah nanti berubah kultur dan memanfaatkan pola kepemimpinan gaya Jelas. kayak Kaliana malah dimanfaatin namanya. Ketemu bupati itu kan, wakil bupati kan bisa. Oh emang clearnya gitu. Kang Iman cepet sehat, amin amin. Akhirnya nggak tembus. Apa terlalu dekat? Temennya yang coba tembus ke istri wakil bupati. Ya waktu itu ya, pas malam-malam nggak sengaja waktu itu saya COD-an sama istrinya bupati. Malam Selasa kemarin pembahasan tentang itu ya, tugas teman-teman di grup Ketemu aja. Pasangin kue, ngelis ya, ngelis jadwal yang siap diistiqomahkan. Apakah teman-teman semua sudah ngelis dan laporan ke guru kita semua? Mana Aiman? Aimannya lagi sakit. KDC Aimannya lagi sakit. Berkah doanya semoga Aiman cepat sehat. Saya cuman ganti sebentar saja, seminggu. Malam ini ya, seminggu. Malam ini
malam ini saja. Aku udah sehat, Iman diteruskan sama Iman. Jadi mohon maaf ya, apabila percakapannya kurang itu ya, dikarenakan akun TikTok pada belum tahu gitu. Sakit apa Iman? Itu sakit gejala tipes, kata dokter gejala tipes. Sakit kurang duit. Betul. Kalau banyak duit mau magerin. Oh, sakitnya kanker jantung. Dimulai aja Pak. Ah, iya. Baik teman-teman, kita udah untuk memulai ya. Kita simak bersama kita simak bersama-sama ya. Ya. Kita saksikan. Bisa. Bentar. Oh, ini bisa di grup. Ya udah. Oh, nggak usah. Kalau kita bikin rekaman aja nanti kasih ke teman-teman. Udah kameranya. Ya. Udah. Enggak. Kita hari ini bicara secara global dulu, karena sebetulnya harus sudah mengawali miskat ya. Kita sponsor kopi apa ya? Kopi. Oke. Lagi. Ada lagi nggak? Sabun. Oh enggak ada. Kita harusnya mengawali miskat. Setelah mengamati perkembangan teman-teman di dunia NPT, apalagi yang posisi yang level 3 puncak, harusnya teman-teman sudah mulai masuk ke wilayah yang namanya netral. Ya, netral. Tapi selama ini teman-teman masih sering kegerus di salah satu sisi blok. Ibaratnya kayak gini, semua yang teman-teman tanam di pembelajaran MPT itu adalah bibit semua. Ketika itu bibit, cara menyemai itu kan dengan salah satunya teman-teman mulai mengurangi makan dan juga berjalan kaki. Ketika itu sudah mulai sering dilakukan, harusnya tumbuhan itu semuanya, kalau ibaratnya ini di halaman, ketika kita itu fokus nanam bunga, pasti masih ada ilalang kan, rumput liar yang tumbuh ya. Ketika ini tumbuh, kita mau fokus di rumput liar apa di bunga, ya kan gitu. Nah, kalau dalam diagram matematika ada plus ada minus, ya. Ini titik tengah itu 0, berarti netral. Netral itu bukan berarti kosong. Netral itu bukan berarti nggak ngeblok. Oke. Bukan juga berarti nggak berisi. Halamanmu sudah penuh dengan bibit-bibit bunga, tumbuh. Mau tidak mau juga, karena kita itu nggak tahu cara berkebun, maka tumbuhan-tumbuhan liar, rumput-rumput liar pasti naik, tumbuh juga kan. Nah, selama ini pun sama. Ketika teman-teman berfokus pada latihan, masalah tetap tumbuh ya, ada.
Karena satu, memang di dalamnya, di tanah itu sendiri masih banyak hal-hal yang memang belum dibereskan sama teman-teman. Harusnya ketika memang mau nanam, misalkan teman-teman sering kan lihat taman-taman itu rumput-rumputnya bagus-bagus ya, rumput Jepang kayak gitu ya, ada ya. Kalau memang nggak mau ada tumbuhan-tumbuhan lain yang tumbuh, itu kan harus digali dulu di tanah. Setelah itu kemudian dipadatkan sedikit dan kemudian dikasih yang namanya sak, karung ya. Baru kemudian ditimbun lagi kan, sama dikasih pupuk. Baru itu kemudian ketahanannya tidak ada rumput liar. Selama ini cara manusia sebetulnya yang memang ketika tidak mau ada masalah lagi, tidak ada masalah lagi, ya salah satunya memang harus di-upgrade ulang apanya. Udah diomongin loh kemarin, upgrade ulang beberapa pasal hikam kemarin. Satu, pemberian manusia, siapapun yang namanya manusia atau makhluk apapun, sudah tidak dianggap lagi sebagai pemberian dari seorang makhluk, tapi itu pemberian dari Tuhan. Simpel kan? Daripada nanam rumput capek ya, padahal kita cuma mindahin mindset aja. Apapun yang diberikan, Indra ngasih saya apa sih, Mas Haris ngasih saya sesuatu, saya nggak pernah menganggap itu pemberian Mas Haris, tapi saya menganggap Allah menggerakkan Mas Haris untuk kemudian, karena Mas Haris kurir, mau tidak mau juga akhirnya juga dapat free ya dari Allah ya, gitu aja. Nah seperti itu loh teman-teman. Oke, nah itu kan sudah, maka tidak ada lagi yang namanya perlu dibahas mengenai tentang kenapa sih masalah itu tumbuh. Ya karena emang kamu tidak bisa memahami bahwasanya esensinya semuanya karena Allah. Saya paham kok Pak, saya menganggap semuanya pemberian Allah, tapi nyatanya masalahnya masih ada. Karena takaran rasa berterima kasih teman-teman ke orang dengan ke Allah lebih gedean ke orang. Jadi saudara ya, gara-gara dikasih uang ya. Gitu. Tapi kalau orang yang saya perdalam lagi, contoh, ada orang di Saung itu yang nggak bisa memberikan sumbangsi kepada teman-temannya dengan uang, nilai uang atau nilai barang, karena dia tidak mampu, akhirnya memberikan sumbangsinya lewat tenaga. Kira-kira apakah rasa berterima kasih teman-teman kepada seorang yang anggap yang biasa ngasih uang dengan yang biasa cuma bisa ngasih tenaga sama kadarnya? Kalau enggak, sudah jelas berarti teman-teman masih menuhankan makhluk kan. Nah, yang kita bahas barusan itu adalah kan bagian diagram yang kiri, yang minus-minus, min 1, min 2, min 3 dan lain sebagainya. Tanpa sadar teman-teman itu sudah memperkecil minusnya kok, tapi ini nggak disadari aja. Makanya nilai kebersyukuran teman-teman kurang gede, karena ini masih ada. Nah, posisikan ini tetap bertumbuh kan dua-duanya, minus maupun plus. Kalau kita ngurusin yang minusnya dikecilkan nggak bisa, berarti yang harus dilakukan netral, karena itu posisi yang memang harus dimiliki calon praktisi level 4. Oke. Bagi teman, ada seorang teman, dua teman bertengkar A sama B, saya tidak mau membela dua-duanya dan saya tidak mau menyalahkan dua-duanya. Yang saya lakukan adalah saya naruh diri saya di tengah-tengah.
entah nanti salah satunya ini menjauh ya nggak apa-apa. Wah, si A ngomong si B salah, si B ngomong si A salah. Oke? Si B ngelihat si A ini sering dekat sama saya, akhirnya saya dibilang ngeblok sama si A. Itu urusan dia. Bisa nggak kita sudah tidak memakai yang namanya nilai saya takut diri saya dinilai salah. Netral itu ada dalam diri, bukan berarti tidak berisi, karena sudah berisi. Isinya apa? Anda punya masalah kan? Anda sudah punya pemahaman plus sama minus kan? Anda pernah disanjung dan Anda pernah disakiti, pas. Pernah posisi banyak uang dan pernah posisi nggak banyak uang kan? Yuk, sekarang punya netral. Punya uang nggak punya uang, bisa nggak dengan posisi yang sama rasanya? Ngomongnya gampang ya. Mumetnya iya, karena dapur harus ngebul ya. Ya, ada kemarin saya ketemu dengan seorang guru. Saya tidak menyebutkan beliau hanya bisa memakai baju rohani saja, karena jasadnya udah nggak ada. Bukan gitu, saya nggak sebutin. Tapi nilai keilmuannya sudah masuk ke wilayah situ, dan dia mempraktekkan itu pure, benar-benar 100%. Yang saya lihat benar-benar dia netralnya banget gitu ya. Nah, salah satu contoh ketika saya ngebahas tentang kenapa sih ini si A ini seperti ini, alasannya kenapa si A si B kayak gini kan, mereka cuma ngomong, mereka juga anak-anak saya, pola berpikirnya berbeda, itu hal yang sangat wajar, dan bukan tugas saya untuk kemudian menyamakan pemikiran mereka dengan pemikiran saya, ataupun menyamakan si A dan si B pemikirannya. Biarkan mereka berkembang dengan caranya. Gampangnya, contoh yang mudah, si A ini itu berhutang, si B tidak suka berhutang. Si A selama ini berhutang dengan cara yang ekstrim versi si B. Si B nggak suka karena ngerasa itu saudaranya, gitu kan. Akhirnya marah-marah. Padahal A sama B ini adalah seorang murid yang memang sudah mempraktekkan wilayah-wilayah hakikat. Kedua-duanya memiliki konsep, saya tidak pernah berakad jual beli, karena setiap saya beli sesuatu, saya akan lebihkan. Dan semua nominal itu saya tidak pernah akadkan jual beli, tapi saya akadkan adalah nilai sedekah. Oke, sudah. Tapi yang tidak disepakati sama si B, karena dia tidak suka dengan berhutang, adalah cara berhutangnya saja. Kan biasa ya di masyarakat ada yang suka berhutang ya, ada yang memang mending nggak pakai hutang, nilai saya lebih nyaman, lebih rileks dan lain sebagainya. Oke, itu cuman konsep. Akhirnya si bapak ini, beliau cuman berbicara di tengah-tengah, di antara anaknya, cuman ngomong seperti ini, bisa nggak ngomong ke si A sama si B tanpa kemudian mendoktrin ya, bisa nggak, sekalipun itu hutang versi si B, bisa nggak si A ini selalu ngomong, aku tidak punya hutang, aku hari ini mendapatkan 200 juta dari bank,
itu bukan hutang, tapi itu rezeki tak terduga. Dah. Terus karena tiap bulan ada kewajiban dong. Ya, ada kewajiban bayar. Tidak disebutkan itu sebagai kewajiban, tetapi sebagai sedekah. Kebayang kalau di awal-awal bayar, ya kan, pasti kan antara pokok sama bunga ini kan 50-50 ya, kadang-kadang, atau bisa jadi bunganya 70% dibayarkan, pokoknya 30 ya. Bisa nggak nganggap itu benar-benar cuman sedekah saja? Kapan lagi kalian sedekah mau dengan nilai yang fantastis? Biasanya kalau sedekah kan cuman mentok 100. Nah ini kalau sampai 100 juta kira-kira dibagi 5 tahun berapa juta? Dan biasanya kalau 4 tahun kayak gitu bisa nominalnya sudah 200 juta lebih harus pengembaliannya kan? Anggaplah gitu. Kebayang. Kalau misalkan sebulan sedekah sampai 6 juta, 7 juta, kira-kira sanggup nggak? Nah, ini loh nilainya ringan banget dari versi penglihatan bapaknya. Tapi dari si B beratnya. Dari si A, ya dia ngerasa itu cuman sebagai kewajiban saja. Tapi dari versi yang lebih netral, dia semuanya menganggap bahwasanya semua hal itu adalah pemberian, nggak ada yang namanya masalah. Kang Yana kan banyak ya, gitu ya, uangnya banyak kan, harus bayar ini gitu kan. Anggaplah itu uang yang tertahan. Bisa dimengerti. Posisi netral itu harus dimiliki oleh teman-teman. Makanya ketika closing statement di Jogja, saya ngomong kembali ke nol ya. Kembali ke nol bukan berarti Anda meniadakan semua. Terus ada yang ngomong juga kan, terus ngapain saya belajar dari level 1 sampai level 3 kalau mulainya dari nol lagi sekarang? Bukan itu. Pemahamannya dangkal banget orang-orangnya. Memulai dari nol itu berarti Anda sudah berisi, memiliki isi yang positif dan memiliki isi yang negatif kan selama ini. Nah, baik yang minus maupun yang positif bisa nggak dipakai dengan kacamata yang netral kayak si bapak itu, sehingga si A tidak merasa punya hutang kan sekarang, lunas kan, tapi memiliki akad sedekah yang memaksa. Kalau gak diakadin, kira-kira berani sedekah. Wah, ada kejaran nih Mas Hari, sedekah BRI berapa? BRI 700. Kalau gak ada BRI nyantai banget dia gitu kan, gitu kan. Dalam hati saya, apa dikerjain biar lebih gede lagi, berarti gitu. Gitu, biar lebih gede lagi ya gitu. Tapi kesiksa ya gitu. Oke, sampai di sini paham? Bukan berarti kemudian meremehkan tentang wilayah-wilayah yang masalah ini. Nah, itu pikiran orang ketika ngomong tentang statement kita A, B, C, D, E, F, G. Itu urusan dia. Oke. Bisa dibahas. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini teh hanya mengubah mindset ya Pak. Mulailah menjadi
manusia yang berakal. Selama ini kan hewan yang berakal. Nah, akal inilah yang memicu. Mau kau mendapatkan poin plus atau mendapatkan koin minus, sakit, masalah, itu dari akal. Ya. Oke. Selama ini kita berpikir bahwasanya, oh ini masalah itu dari sini, dari sini, dari sini. Sebentar, Anda mikir nggak sih? Ya saya mikir Pak. Oh iya saya nggak mikir Pak. Nggak mikir sama mikir posisinya sama. Tapi nah, Anda masih punya akal. Oke, Anda masih punya pikiran setiap hari. Berubah, nggak mungkin dong kemudian, nggak Pak saya udah nggak mikir, masa gitu. Kira-kira sempat nggak ada lintasan pikiran? Masih Pak. Nah, disampaikan, bukan diblok. Mulai sekarang kamu nggak boleh mikir. Ini push gitu. Itu negatif. Fokus kata Pak itu positif. Bukan gitu caranya. Yang harus dilakukan adalah netral. Berarti ketika itu hadir, oh tamu kok. Disumanggaaken, diskecaaken kalau bahasa orang Jawa. Dipernahkan gitu bahasa sini. Gitu. Tamu, ya sudah, yuk, apa masalahnya ini. Pikiran ini biarkan bergelayut dulu, setelah itu kemudian kita ngomong. Anggaplah, ya itu memang hutang. Tapi mulai sekarang kita mengakadkan, saya bayarnya nanti itu dengan sedekah. Oke. Apalagi kalau dengan konsep-konsep yang misalkan Kang Yana, dia yang memang mencarikan uang untuk proyek-proyek teman-temannya. Setelah itu teman-temannya nggak amanah. Akhirnya yang ketempuhan, yang harus bayar hutang Kang Yana. Oke. Kalau saya jadi Kang Yana, saya akadkan itu. Sudah, saya akan bayarkan itu. Tapi ketika start, engkau membayarkan hutang-hutang temanmu, maka di situ juga akhirnya pintu kerusakan bagi teman, ya, sama pintu kemelaratan bagi yang menerima uang. Maaf. Walaupun misalkan Aang itu minjemin ke Kang Yana 100 juta untuk proyek Indra nggak amanah, lari kabur. Kang Yana akhirnya cuma bisa 1 bulan saya cuma bisa ngembaliin 500. Walaupun Aang itu cuma nerima 500, ya apa yang terjadi? Indra mulai hancur dan Aang mulai melarat. Tapi kan uang saya. Retorika di dunia memang seperti itu. Oke. Tapi kan saya nggak salah Pak. Makanya clearkan masalahnya di mana. Oh, proyeknya Indra, iya Indra yang dikejar. Memang Aang kecewa dengan Kang Yana. Tapi itu kan bukan masalah nominal. Harusnya kan malah mempererat, bukan marah-marah ke Kang Yana. Gitu kan. Nah selama ini pokoknya nggak tahu Kang, itu kan teman Akang gitu. Akhirnya gimana caranya Kang gitu. Oke, sudah sampai di sini paham? Selama ini Anda memaksakan kayak gitu, anaknya yang hutang, orang tuanya yang diserang. Gimana caranya nggak tahu, pokoknya balikin apa aja, bentuk barang atau apa gitu. Bisa kan?
kenapa sih sampai uangnya ini keluar, uang Aang keluar dihutang sama Kang Yana sama Indra? Ya karena emang bukan berkah, bukan uangmu. Selama ini kan kita kemelekatannya kuat. Gitu. Kalau saya sih nyantai-nyantai aja gitu ya. Gitu. Itu hanya cara Allah untuk menarik. Cara Allah Membersihin. untuk mengambil hartanya, cara Allah untuk memelarakan dia, mengasih pelajaran, cara Allah untuk membuat engkau hancur, bukan menghancurkan kehidupan, tapi hanya satu, mengingatkan. Karena banyak selama ini uang-uangmu yang begitu, bukan hakmu. Sampai di sini, Ivan. Anda didik anak sebaik-baiknya, tapi kemudian anak ini memiliki mindset lain kan? Yang pertama mindsetnya gini, yang kedua mindsetnya kayak gini. Anda punya mindset lain. Nah kalau memang kemudian si A sama si B, anak Anda ini tidak memakai mindset Anda, kenapa harus dipaksakan? Ketika Anda memaksakan mindset itu dan dipakai sama si A, sama si B, terjadi kerusakan. Sama. Bisa nggak pakai kepentingan? Nah selama ini ngasih perintah itu dengan cara paksaan atau kumaha? Paksaan. Nah ini kalau nggak dipaksa nanti nggak bener. Ente emang jadi Tuhan kan selama ini, tapi kan itu bentuk ikhtiar Pak, terus alasan selama ini gitu ya. Tapi kan anak-anak usia 7 tahun itu kan harus diperketat Pak, apalagi anak yang sudah akil balik. Kalau nggak diginiin nanti gini. Kata agama teh harus dipukul gitu. Sebentar. Anda kalau mukul aja, pakai emosi nggak? Pakai. Rusak. Pukullah anakmu, tapi nggak pakai emosi. Kalau emang saya nggak bisa Pak mukul tanpa emosi, nggak usah dipukul. Gitu kan? Selama ini kan ada yang enak diambil, yang nggak enak nggak diambil. Itu syariat-syariat yang enak-enak diambil lah. Gitu kan. Nah, posisinya sekarang kalau emang nggak bisa bener lurus, netral itu belum tentu lurus. Oke, pijakan. Yang terpenting Anda itu bisa berpijak, bisa paham. Selama ini netral Anda itu Anda pakai kok. Ini hari ini saya maju apa enggak ya, atau di rumah ya, saya keluar apa enggak ya, atau di rumah ya. Anda kan itu kan wilayah pikiran. Di rumah nggak nyaman, keluar juga nggak seret. Akhirnya kan Anda posisinya netral di situ. Nah, udah netral bukan berarti Anda nggak punya rasa, tapi Anda memahami semua rasa. Oke. Bisa dipahami. Malah orang-orang yang berbicara rasa biasanya orang-orang yang nggak pernah di posisi netral. Bisa paham? Misalkan ada satu orang itu yang menunjukkan kemampuannya dalam wilayah-wilayah keladunian, ada wilayah-wilayah keilmuan yang terus, tapi dia tidak pernah kemudian bisa nggak untuk minggu ini nggak menunjukkan itu,
diamnya bukan karena malas, tapi karena memang satu, saya ingin belajar untuk diam. Makanya kenapa sih, walaupun engkau seorang ustadz, minimal seminggu sekali, minimal tadi, engkau duduk untuk mendengarkan ceramah orang lain kan? Pernah dengar gitu? Nah selama ini yang jadi ustadz masih mau dengerin, duduk di YouTube pasti kan sama, beda lah di YouTube karena nggak ada orang. Tapi kalau kamu seorang ustadz besar, kemudian kamu duduk di pinggir, di belakang untuk mendengarkan ceramah orang, gesekannya keluar. Oke. Di novel ini. Nah, sampai di sini. Anda laki-laki, biasanya Anda terlalu banyak ngomong. Bisa nggak? Posisi netral itu ya bukan berarti harus legowo untuk nerima. Duduk, diam, nerima, walaupun kepaksa. Karena ini wilayah rasa kan? Selama ini difahami, dilakukan. Enggak. Nah, dengan posisi netralmu itu, yang masalah itu makin berkurang, turun ke bawah. Yang positif itu naik ke atas. Tapi masalah tetap ada. Oke. Sampai nanti akhirnya semua jiwamu sudah tidak lagi komen. Sampai di sini kan? Masih ada keterikatan dengan sesuatu atau keterpaksaan terhadap sesuatu? Sampai kapan suami saya berubah ya? Kapan suami saya berubah? Gitu kan? Ada kapan orang tua saya meninggal? Gitu kan ya? Capek saya ngurusin orang tua kayak gini terus. Oke. Aang sama istrinya lagi diuji tiap hari, hampir tiap hari misalkan. Ada lintasan nggak? Kapan orang tua saya meninggal ya? Kapan mertua saya meninggal ya? Allah, capek saya teh dengerin omongan kayak gitu. Oke. Nah, kata-kata kapan itu nggak netral. Nah, kalau pakai mobil, posisi gigi netral itu mesin masih hidup kan? Masih. Lah iya. Berarti masih berpikir ya? Masih menahan beban. Iya. Kata mobil, wah, jok sebelah sini 90 kilo, ya sebelah sini, jok sebelah sini 80 kilo, belakang kurus-kurus nih, ada Mas Haris, ada ini, gitu ya. Kapan saya tuh bisa lepas dari beban-beban ini? Enggak kan? Bisa Bang. Dan selama engkau itu masih berpikir kapan ini selesai, episode ini selesai, masalahmu bertambah, solusimu menurun, kognitifmu menurun juga. Bisa Pak? Tapi Mas itu kalau posisi netral itu pastikan emosi masih ada, nyampur. Emosi masih ada, ya, netral ya. Pasti ada lintasan emosi, pikiran, macam-macam lah.
apakah itu dipahami di dalam diri sendiri atau itu kan harusnya nggak keluar secara ucapan verbal ataupun apa, ya pastilah mimik muka mah pasti kelihatan lah ketika emosi meskipun belajar netral ya. Sebenarnya tuh ketika lagi ada posisi seperti itu tuh apa sih yang harus diolah? Semakin engkau tidak merusak suasana dengan berucap, itu lebih bagus. Ketika engkau keceplosan satu kata, gitu, itu keterusan. Semakin banyak yang engkau pendam dan engkau sadar bahwasanya saya berusaha netral, itu tidak akan menjadi penyakit. Berarti harus ada pengalihan. Pengalihannya kayak gimana maksudnya? Maksudnya selintas ada gitu, tapi harus cepet-cepet ada pengalihan, ada gimana? Nanti rokok itu. Kayak gini, Aang batuk, kira-kira tangan Aang spontan nggak? Aang gini, udah, tapi nggak pernah ngawalin ya. Saya 3 detik lagi mau batuk gini. Cara ini itu reaksi, tapi ketika engkau batuk Udah 3 detik sebelum batuk engkau seperti itu netral. Bukan berarti netral itu nggak bersikap. Bersikap kan? Pilih bupati nomor 1, 2, 3. Ada yang milih 1, ada yang milih 2, ada yang milih 3. Saya bersikap. Saya tidak milih 3-3-nya. Oh, golput dong. Kan kata orang. Makanya ini bukan kata orang. Oke? Kata orang salah, itu urusan dia. Urusan saya adalah satu. Saya mengambil sikap ini. Udah. Tapi sikapmu tidak boleh engkau paksakan kepada orang lain. Ketika orang lain menganggap kau salah, itu urusan dia. Ayolah, sekali hidup itu sekali. Ambil sikap. lagi adu argumen nih mas sama istri. Kadang kan ada sesuatu hal yang tidak sesuai kan, pasti itu langsung sulut emosi. Sulut emosi. Nah, karena kita belajar netral, kadang kan pola istri itu kan pengen disambut, maksudnya harus gayung bersambut, harus ada feedback yang di ini. Tapi ketika ngeluarin feedback, ujungnya pasti berantem misalkan. Itu kan kurang bagus. Ya. Kalau misalkan dengan posisi netral, Ini curhat ini teh. enggak, belajar. Oh, belajar. Iya. Karena keseringan terjadinya seperti itu. Jadi diem salah, ngomong salah. Karena mungkin pasangan belum paham kalau kita tuh coba nahan untuk belajar netral. Jadi harusnya tuh seperti apa? Apakah emang diem Geser-geser itu. meskipun di sini emosi tapi menyadari Mau -2 apa -1? -1 berarti diem. Apa kamu? Diem aja. Ya emang aku salah. Gini. Sudah. Diem tetap. Walaupun di sini bergejolak. Itu kan statement dia. Itu kan persepsi dia. Pengen digayung bersambut gitu.
emang kuis gitu. Gitu. Diciptakan laki-laki untuk berakal. Dan kalau misalkan Indra punya mindset, ya berarti laki-laki jadi samsak hidup, ya silakan, nggak apa-apa. Bagi saya nggak samsak hidup. Engkau juga nggak akan tega ketika anakmu mukul ibunya. Lebih baik yang dipukul kamu kan. Gitu. Nah, selama ini kita posisi sering netral gak? Anak ngomel ke ibunya, kita sakit hati, ibunya juga sering diomeli sama kita gitu. Sama aja bohong ya. Oke, sudah yang dulu ya biar berlalu, sudah yang dulu. Sekarang mulai malam ini saya belajar netral. Dengan Anda belajar netral, keladunianmu, keajaiban, keberuntungan dari sumber itu keluar dengan sendiri. Hanya dengan mengucapkan, ya Allah, ajarkan saya untuk diam, ajarkan saya untuk netral. Oke. Allah Maha Netral, ada. Coba cari. Allah berkuasa kan? Bisa kirim untuk menjungkar balikkan daerah ini. Bisa untuk kemudian membuat Anda mati sekarang. Oh, lagi dolim, malaikat protes. Itu ke istrinya, ke anaknya kayak gitu. Ya Allah, cabut dia. Netral Allah. Sabar, santai. Kenapa Allah tidak seolah-olah nggak menunjukkan kemahakuasaannya? Gitu. Gregetan melihat orang netral nih. Posisi benar-benar kamu bisa netral banget, ketemu netral banget ketika sudah tidak ada lagi orang yang ngomong, iya dia masih blok sana ya. Padahal kamu ngomong netral ya. Tapi kamu masih persepsikan, iya dia itu blok sana, dia blok sini. Berarti posisimu masih berusaha netral. Karena netral itu seperti halnya non-blok, bukan non-blok. Seperti halnya orang yang belajar khawas untuk menuju khawasul khawas. Jadi ujiannya lebih gede. Sampai nanti benar-benar orang sudah nggak komen dengan Anda. Bahasanya memaklumi, akar serang lu. Sampai di sini. Ayah itu jangan diem aja, gerak tuh. Kayak gini. Apa tuh? Coba kasih ide. Pusing nggak? Ya netral dulu. Oke. Lakukan yang bisa engkau lakukan. Kebayang, lagi nggak bisa mikir, disuruh mikir. Budrek ya. Tapi bukan berarti netral awal itu apa? Satu, diem dengan kondisi diem, tapi ini berkecamuk. Netral yang tahapan kedua, kamu beraction, tapi tidak ada hubungannya dengan masalah itu. Lagi pusing, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada jalan keluar. Lakukan aktivitas fisik. Nggak enak pak, saya jalan kaki juga pasti, aduh pengennya rebahan, tidur juga mikir kan gitu.
Maka cari posisi yang produktif, asal yang tidak menyangkut dengan pekerjaan yang akan merugikan orang lain. Nah, kalau sekedarnya aku lantai aja nggak merugikan orang lain kan, lalu cuma lagi di komen lagi gitu, ya hapusin, nggak bener banget. Itu masih ada orang gitu. Ya namanya orang gabut Pak. Bisa paham. Berarti ciri orang yang sudah netral itu nggak ada omongan batur gitu Pak. Netral banget Ya. kita. Ya. Kalau masih ada omongan orang, belajar Masih netral. belajar. Ya. Tapi selama belajar netral itu, inget ladun ini, keberuntungan mulai naik. Habis itu, tapi Pak, saya kan mintanya 1 juta Pak sehari, yang datang cuma 100.000 per hari. Di otak atik lagi kamu dengan cara nggak netral lagi. Ya Allah, ngeluh ya. Oke. Semakin banyak amunisi yang masuk, satu, makanan, semakin nanti pembelaan jiwa itu terjadi. Tapi kan saya mintanya 1 juta, itu cuma datanya 100. Kalau 100 saja nggak bisa bersyukur, tapi kan saya dikejar deadline. Kamu dikejar deadline juga, kalau emang nggak waktunya nggak bisa beres, nggak bisa bayar. Terima resikonya. Netral itu gagah nggak? Enggak. Maka engkau nggak akan menyentuh wilayah ar-Rahim, tapi menyentuh wilayah ar-Rahman. Ar-Rahman itu polaritasnya dengan asma apa? Ketersambungannya dengan as-sabur, sabaran. As-sabur ada minuman yang yang menurut para ahli ma'rifat, minuman itu adalah sajian pelebur semua hal emosi di dalam, walaupun yang bikin kamu sendiri, tapi itu sajian. Masih ingat apa minumannya? Teh. Makanya teh itu netralin, ngikat. Kalau makan apa aja habis itu minum teh, jadi ampas. Bisa paham? Setelah minum teh, posisi netral, bukan berarti nggak boleh doa dong.
Oke, makanan minuman pengaruhnya biasanya berapa jam? Ada yang berpendapat 1 jam Pak, ada yang berpendapat 2 jam Pak, ada yang berpendapat sampai 2 jam Pak, ada yang berpendapat sampai 4 jam. Itu diolahnya. Selama minuman itu Pak, balik lagi ke garis batasnya. Pernah dengar nggak? Selama kopi itu masih terasa di tenggorokan, maka malaikat itu mengaminkan. Nah, kalau kemudian minuman itu sudah dianggap sebagai cara kita berkomunikasi dengan Allah, teknik, ya, selama itu masih terasa di tenggorokan, kira-kira diaminkan nggak Anda doa? Berarti bertumbuh Pak ini Pak, tanaman bunga-bunganya? Belum tentu. Tapi yang pasti energinya, poinnya bertambah. Nah, bisa jadi hari yang engkau inginkan bunga ini bertumbuhnya itu 10 cm hari ini. Tapi karena memang energinya itu harus dibagi-bagi dengan masalah, masalah ini akan teredam. Butuh kira-kira kamu bagi ke berapa persen? Oh, untuk redam masalah 8% Pak. Oke, tinggal 2% nih, kan 10% ya. Berarti 2%-nya untuk pertumbuhan. Siapa yang menentukan? Anda. Karena Anda belajar sudah memakai 3 tahapan ilmu. Anda melihat bahwasanya ketika sudah memakai ilmu itu, Anda sudah bisa melihat wahdatul wujud di dalamnya. Ya, tinggal satu. Qiyamu binafsi. Anda yang menentukan takdir Anda sendiri. Anda mandiri. Kan posisi netral untuk ke tahap yang selanjutnya, untuk tidak terlibat dengan pengaturan Allah, susah toh. Sudah tidak lagi, kita nggak pakai lagi kudrat irodat, nanti dulu, ini cara nanti saya yang bisa saya lakukan, saya mandiri. Anda mandiri kan, mencoba untuk cari solusi. Nah, besok saya kirimkan video tentang beberapa ciri-ciri versi Islam. Ya, ada dari satu kajian kita tentang ciri-ciri sifat-sifat orang-orang yang sudah paham tentang laduni. Laduni itu bukan kesaktian ya, tapi laku dunia. Berarti sudah menjadi pakar dalam, sehingga dunia pun tunduk. Rata-rata para ahli-ahli laduni itu selalu membuat solusinya itu di luar nalar, cara-cara simpel, di luar pemahaman Anda. Kalau misalkan Islam itu nggak ada, Islam nggak ada, Rasulullah nggak ada, Anda yakin nggak ketika ada seseorang yang ngomong, sebelum makan atau sesudah makan, toel garam, setelah itu taruh di langit-langit mulut? Yakin? Oh, enggak, itu loh sifat-sifat lagi. Rasulullah ngomongnya kayak gitu. Ya saya terpaksa Pak yakin gitu, karena Rasulullah yang ngomong. Bisa dipahami teman-teman. Nah ini loh yang kemudian diteliti sama orang-orang barat. Kok simpel banget solusinya, masalahnya ini harusnya solusinya kayak gini. Ini para Rasulullah itu keluar dari jalur solusi, seolah-olah kata orang barat, tapi ternyata itu bypassan.
karena engkau manusia masih suka dengan yang namanya makan dan minum, maka ada banyak sajian-sajian makanan tuh yang bisa dibelokkan untuk solusi. Oke, Mas Haris sakit apa waktu itu? Berdarah-darah gitu, keluar darah dari hidung, dari mulut, dari telinga keluar nggak? Gitu. Dari mata keluar nggak kayak Sasuke? Gitu. Gurunya ngomong obatnya makan, terapinya pakai mie kuah, mie pakai cabai. Oh, terapi mah jamu. Hah? Jamu terapinya. Jamu. Kalau yang itu orang-orang yang lain ada yang pakai mie sama cabai. Enggak ada. Kalau gitu. Yang saya Ciamis Di Ciamis ya. kayak gitu Sakit apa aja disajiin mie sama cabai. sama cabai. Lada ya tapi Tapi pedes kalau makan ada. gitu ya. Nggak ini kan? Nggak ada hubungannya ya. Nggak ada. Kebanyakan orang ngomong mie itu merusak ya. Minimal dikasih cabai, sakitnya mah misalnya. Asik ya. Gitu. Tapi di menu makanan ada. Nah iya, Padahal saya pantangan mas. nah itu Makanya, sebenarnya tapi dikasih. dikasih. Kalau di tangan para ahli marifat atau minimal orang-orang yang pelaku laduni, memiliki sifat-sifat laduni, itu sudah menjadi solusi yang ringan. Sedangkan kita orang awam masih pakai akal. Sakit emah, sakit lambung akut kayak gini, kronis banget, sakit kanker, kok solusinya cuma suruh makan mie sama cabai banyak ya. Gak masuk akal, gak make sense. Oke. Suruh netral kok pakai ya udah teliti, kalau nggak mau percaya tinggal gitu aja. Nah, setiap orang-orang yang memiliki kemampuan-kemampuan seperti itu, jangan bantah. Kalau memang engkau tidak percaya, sudah diem, nggak usah diomongin, nggak usah dikomentar, nggak usah dikomen. Ini di komen apa ya, jauh-jauh saya datang ke Ciamis cuman suruh solusinya kayak gitu, suruh makan ini solusi apa ya? Makin rusak ini ya. Tapi kalau masih ngegerutu di dalam, it's okay. Teman-teman kan masih seringnya gerutu aja kan. Terus ada lagi yang lebih ekstrim, sakit apa aja ingin ibu itu ku kamaran ekornya gini kecil ribuan niruan lebah Yang gede apa kecil? gede engang meren engang tapi kali Lah, Sakit. kalau ada yang nanya, Pak, penyakitnya biar dompet tebel gimana? Dompet saya kosong, punya penyakit itu. Biar dompet saya tebel apa? Kalau saya ngomong rumput laut, lah kita. Wah, apa? Berarti di situ mulai ada sabda. Saya mensabda, rumput laut adalah obat dompet. Gitu tak? Bisa Pak?
rumput laut. Hati-hati orang-orang yang berperilaku netral, orang-orang yang berupaya berusaha untuk netral. Segala ucapanmu itu bisa menjadi malapetamu. Lebih baik engkau tidak bertanya ke dia. Kalau engkau bertanya kepada orang-orang yang berusaha netral atau orang memang pelaku dia memang netral banget, segala ucapannya menjadi pencitraan. Kalau emang tidak suka, diam, nggak usah diomongin ke orang, nggak usah komen. Tapi ketika engkau komen, engkau berusaha ke sana, tanya ke panarasan, ke ahli-ahli yang hikmah yang lainnya, engkau sudah kesegel. Siapa yang nyekel? Dirimu. Nah, salahmu sendiri engkau datang ke dia. Berarti dia mainnya jelek, Pak. Gitu. Lah bukan dia. Allah yang kirim dirimu datang ke sana kok. Jadi ini sebetulnya bukan para ahli hikmah itu, ahli-ahli ladun, bukan persoalan mana yang jodoh denganmu atau tidak, mana yang cocok denganmu, bukan itu. Tapi ini persoalannya adalah satu. Engkau itu sudah tersabda siapa yang pertama kali nyabdamu? Sabda, memakai sabda kepadamu. Pertama kali engkau bertanya kepada dia, maka telah berlaku itu. Ya, lakukan itu. Habis itu tanya ke yang kedua. Para ahli hikmah nih. Ini misalkan, garam pakai garam misalkan, atau rumput laut pakai. Nanya lagi ke ahli laduni satu lagi ya. Netral dia. Akhirnya Aang teh punya guru, ayah disuruh apa? Cuman makan rumput laut. Tah, salah ya tama. Kia. Harusnya bukan rumput laut, tapi telur gitu. Berarti lakukan dua itu. Rumput laut sama telur. Terjadi kerusakan nggak di dia? Iya, ahli hikmah itu rusak. Karena satu, dia komen kepada ahli yang itu lagi. Bukan masalah kuat atau tidak. Walaupun memang misalkan si B itu, ahli hikmah itu lebih kuat daripada si A, yang ahli hikmah yang satunya, tetap rusak dia. Ilmu sabdanya berkurang. Nggak usah ikut-ikutan kan? Gitu. Salahmu sendiri. Pak, saya tuh bingung, punya guru teh 4. Yang satu ngomong rumput laut, satu telur, satu peyem, satu apalagi pil kita misalnya. Obat kaya kok dia ada pil kita gitu ya. Gitu ya misalkan. Agak kacau deh gitu. Ya lakukan 4-4-nya. Salahmu sendiri, kamu nanya ke 4 orang. Tapi ketika engkau itu melakukan ke-4-4-nya, keberuntungan dirimu. Oke. Bukan kemudian porsinya ini 25% bukan gitu. Tapi ini sudah yang namanya kuantum. Sudah nggak bisa ketebak. Loncatannya hari ini bisa dapat 1 juta, besok bisa dapat 4 juta, kembali lagi ke 1 juta, bisa kayak gitu terus. Hanya cuman dengan modal netral. Kalau netral sama ikhlas sama, bedanya apa? Beda. Ikhlas mah dari I. Gitu. Netral mah dari N. Gitu. Ikhlas mah sudah bukan berarti ngomongin hal apapun. Bahkan wilayah rasa pun sudah tidak ada. Kamu mesti berproses. Oke.
balik lagi nanti ke wilayah ilmu manukoro, manunggalil kawula rasa. Nah itu bab yang itu kan sudah berlalu. Karena rasa ini masih terikat dengan salah satu organ. Nanti berbeda lagi di atas rasa ada. Sedangkan netral masih berkecamuk kan rasa-rasa kan. Asa mau mati ya kan, asa mau ini aja gitu ya. Itu kan asa. Gak bahasa. Oke. Nah, mulai digali. Bisa nggak dinetralkan? Tobatin pikiranmu dulu. Ya Allah, yang kemarin-kemarin saya tuh ingat-ingat lupa. Ya sudah, nggak usah diingat-ingat. Tapi minta maaf. Maaf kalau emang kamu ingat, oh itu dari gurumu yang A, gurumu yang B, gurumu yang C, nggak ngamalkan, tinggal di ini melakukan pengajuan proposal minta maaf, selesai. Enggak ya. Nanti tinggal boleh nggak diingetin apa lagi. Bisa paham. Enaknya para pecinta teh gitu, nggak pakai ilmu, nggak pakai latihan, sing penting ikut aja jadi. Apalagi ini balikin lagi ke NPT, teman-teman sudah level 4. Tugasnya itu menyatukan tanaman-tanaman dari yang minus sampai yang positif, yang bahkan itu belum terlihat. Saya itu selama level 1 sampai level 3 itu apa ini ya perkembangannya, karena emang Anda nggak pernah masuk ke dalam diri Anda. Oke, sudah, ya Allah maafkan, tapi yang di dalam lebih tahu daripada engkau. Oke, jadi kuncinya untuk sekarang sampai Agustus tanggal 1 belajar netral. Kalau memang teman-teman nanti nggak paham, nanti saya carikan video netral. Bukan yang band, bukan. Pikir aja itu akan ada. Bubar. Netral band bubar. Oh bubar ya. Ganti sekarang. Oh gitu. Apa? Jadi NTRL. Netral juga. Karena netral kan digugat. Jadi sama NTRL. Oh NTRL. Iya ya. Kayak Sama bingung. Iya. kayak persneling mobil. NTRL. Dilihat bingung ya. Itu yang di semua situasi itu vokalisnya pasti bagus tuh. Metal tuh selalu bagus, nggak pernah jelek, Netral tapi kan. bagus. Tapi bagus ya. Bagus. Di segala situasi ya. Iya, Jadi player berarti ya. player Sudah. Ganti nama tuh gitu. Bagus. Tetap bagus. Iya. Gitu loh. Indra bagus pertama. Segala sesuatu mah emang harus seperti itu. Belum bisa ikhlas nih, jauh, nanti dulu lah, nanti netral dulu. Oke. Kalau ikhlas Anda sudah nggak pakai ngomongin R, N, apa D, L, S, nggak pakai persneling, tinggal duduk kan di samping atau di belakang sesuai aplikasi bos. Gitu lah, langsung
juga ikhlas ya kawan. Ikhlas dibawa ngebut yuk kawan Iya, dikerekat Ya, nanti itu mulai bertumbuh. Nah, mulai bertumbuh nanti Anda mulai belajar tentang tata cara titik-titik cakra, dan semua hal itu versi Islam yang utuh. Jadi nanti ngebuka beberapa surat-surat. Kang Yana punya ajiannya. Apa aja itu yang hurufnya dibaca ini? Kaf. Ain Sud Iya, itu yang dibaca. ya Ajian itu kan ajian ya Tama. Kalau orang-orang jadi mantra. Apa aja hurufnya kan? Kaf, ha, ya ya, Ain ain, so. Cuman dibaca, nggak jadi mantra. Tapi nanti ketika Anda sudah memposisikan sudah netral, kaf itu di mana? Ya itu di mana? Jadi nanti kerasa di dalam tubuh. Ta. Oke. Kan selama ini Anda berposisi, Anda itu orang-orang yang memang baik-baik saja. Sama halnya ketika Anda belajar makan. Selama tidak ada alergi, Anda nggak ada alergi apa-apa, makan ya enak-enak aja ya. Bahkan karena sudah keseringan makan, Anda nggak ngerasain nyamannya dan enaknya makan ya. Cuman gitu ya lah, yang penting kenyang gitu. Rasa yang diambil cuman kenyang, tapi Anda nggak ngerasa, oh cabenya ini masuk ke sini ya, gitu. Enggak ya, nggak ada ya. Beda kalau orang-orang yang masih punya alergi, ketika makan udang ini kayak ganjel, tiba-tiba keras, trek mulai nguap di sini, kembung, itu dalam berapa menit, udah nggak enak, mulai naik, ini lidah sudah kaku, ini sudah gatel habis, biar gitu loh. Selama ini kita bermain dunia baca bismillah aja, kita nggak ngerasa apa-apa kan. Emang udah ahli sih ya teman-teman. Oke. Tapi bagi pelaku-pelaku yang sudah memahami dunia ma'rifat, atau minimal orang-orang yang laduni, ada beberapa bacaan yang memang dia sendiri sudah tidak bisa untuk baca, karena setiap membaca itu baru Allah bisa. Ada yang kayak gitu, ada yang cuma baru ngomong bis udah nggak enak. Nah, selama ini kan tanpa sadar teman-teman tuh kan ada beberapa bacaan yang memang sudah memiliki sensasi sendiri kan. Temukan bacaan itu. Ikhlas di sini, netral di sini. Saya nggak bisa netral Pak. Berarti apa yang bisa dilakukan? Nyaman. Nyamankan diri Anda. Selalu kalau dalam meditasi kan kayak gitu. Nyamankan diri Anda. Jangan maksakan. Baru ini posisinya salah, nggak dinyamankan. Ya, kayak gitu. Atau keterburu-buruan kan untuk mengaktifkan cakra. Setiap pagi ketika aktif cakra, kunal capek ya. Selonjorin aja.
Jadi ngilangin ngantuk. Oh kirain kan. Istirahat atau kan? Kencing. Itu ke air. Datang jam dari Sumatera jam berapa tuh? Tadi siang. Siang. Udah tidur? Di mobil paling. Oh di mobil. Yuk mulai belajar kembali. Duduk jam 3 itu kayak gimana rasanya? Mandi itu rasanya kayak gimana? Atau lo sudah nggak ada ritual-ritual itu? Mandi dari kaki, mata kaki ada ser ke atas, atau masih dilakukan? Sekali Pak, ini sudah, itu pelan-pelan, nyaman, baru setelah itu netral. Ya emang nggak, kalau mandi dari mata kaki ada yang keluar buah gitu. Itu fusi dingin reaktor di tulang. Oke, bahasanya di Buddha, Hindu itu kundalini. Naik. Kalau di Tiongkok kuno namanya naga, pernapasan naga. Perasaan saya nggak ada ke atas Pak. Anda nyiram kaki, itu ada pernapasan naga namanya, das ke atas. Di avasinologi namanya Nur Muhammad, das, berpendar, mendorong keluar. Gitu. Oke, wudhu bisa Mas? Wudhu ya bisa Pak. Ayo, rasanya kayak gimana ketika Anda berkumur? Kalau ke kaki itu fusi dingin keluar. Harusnya itu setiap hari terasa dengan aktivitas apapun, nggak cuman pas mandi, pas wudhu, tapi semuanya terasa. Kalau Anda berfokus sambil motong gitu ya, Mas Haris motong rambut orang gitu. Geserin, nyamanin kaki dulu untuk ngebuka gantian, kerasa. Kalau nggak kerasa, itu biasanya karena Anda kurang olah nafas sadar. Pak, saya olah nafas sadar terus kok. Oh, ya sudah, saya akui. Oke, udah, saya percaya dulu lah, anggaplah percaya. Sering olah nafas sadar, berarti kurang nahan nafas di perut. Karena energi penciptaan itu dari perut, gantian bawah. Oke. Bukan hanya nahan nafas di perut itu ketika Anda jalan kaki. Kalau nanti di level 4 itu juga Anda, salah satunya Anda harus paham tentang teknik senam Kegel, teknik dasar. Nanti teman-teman yang punya video-video teknik senam Kegel ya share lah ya. Jadi sudah nggak ada yang pegangan, ini dipegang, dasar banget etam apa mula gitu. Bagaimana cara mengaktifkan teknik cakra dasar atau cakradal? Tinggal ditahan, ditarik, bisa nggak? Tulang ekornya ditarik sekarang, ditahan, bisa, bisa kayak gitu. Terbuka, oke. Itu termasuk juga salah satu teknik pemurnian, teknik penguatan tubuh, penguatan energi, ngebooster. Dulu ketika teman-teman berendam, suruh bagian cakra dasarnya ditahan ya,
dinaikin ya gitu. Kalau berendam air dingin apa air hangat? Air panas bisa. Kembali ke netral. Ada pertanyaan terakhir? Kalau enggak kita close. Jam berapa sekarang? Sudah ada sejam? Sudah ya. Kalau sudah tidak ada kita close. Ya. Saya kembalikan ke Aris. Ini sebagai awalan sebelum tanggal 1, karena nanti NPT level 4 mulai coaching Agustus. Tidak bisa cepat, akan lama karena Anda mulai memahami dasar-dasar lagi. Dasar-dasar yang kemarin bukan dihilangkan, tapi disatukan. Oke. Karena saya ngelihat teman-teman pertanyaannya selalu satu. Jadi saya harus gimana? Saya harus latihan apa? Nah kemarin kan sudah dicatat toh. Latihannya apa-apa aja. Kan banyak Pak, level 1 kayak gini, level 2 kayak gini, level 3 ada 4 level, ada 4 tingkatan. Saya harus gimana? Apa? Sudah gitu, nanti dibikinkan jadi ngeramu jadi satu, tak gitu. Duduk jam 3. Oke ya. Sudah. Seperti itu. Karena level 4 nanti mulai Agustus, ketika ada teman-teman yang ngikutinnya, misalkan September, November, ya saya nggak akan mengulang. Ya ikut-ikut aja. Sampai di sini paham? Ya, karena semua butuh proses, nggak instan. Harapan saya nanti ketika Anda sudah ini persiapan netral itu akan terbahas sampai minimal akhir Agustus. Ketika Anda mulai sering netral, maka Anda memadatkan semua. Pemadatan energi itu terjadi. Ingat, netral tadi berisi kan? Bukan kosong, tapi berisi. Berarti ada pemadatan. Sesi pemadatan itu nanti semua yang Anda pelajari, semua energi yang ada itu tidak hilang, tapi jarang Anda pakai lagi. Ketika sudah jarang Anda pakai lagi, dicomot, disatukan untuk pemadatan. Itu, siap ya? Ya, terima kasih. Ya, Aris. Yang digabungkan menjadi pos. Terima kasih kepada guru kita semua yang telah membimbing kita. Sudah cocok sesuai dengan perjalanan kita ya. Kita dihadapkan dengan masalah, kuncinya dengan netral ya. Untuk pembelajaran saat ini sampai akhir Juli kita disuruh untuk netral ya. Ingat, kata netral itu bukan dari nol. Netral itu bukan nol tapi berisi ya. Ya. Netral itu ada dalam diri. Iya. Jadi kebawa cara gitu. Asik. Maaf. Iya. Ciri-cirinya beda. Jangan jadi Kang Iman. Netral itu mengubah mindset. Kemudian netral itu adalah pijakan. Netral itu mengambil sikap ya. Tadi ada tahapan ya netralnya. Netral yang pertama itu diam, dengan menerima berkecambuknya pikiran ya. Yang kedua yaitu aksi ya. Kita ngambil sikap
kita diajarkan untuk netral ya. Ada doa tadi dari guru kita semua ya, agar laku dunia kita bisa mendapatkan laku dunia itu dengan ya Allah, ajarkan aku untuk diam dan ajarkan aku bisa netral. Cukup sekian mungkin pembahasan malam hari ini. Mohon maaf ya teman-teman, pembawaannya beda. Pembawaannya beda. Jangan lupa kunjungi ya sekalian. Ini mah pembawaannya menghasilkan cuan. Semua tentang keilmuan netral tadi sudah disampaikan. Kalaupun ada yang kelewat nanti bisa diulang rekamannya ya. Sudah jelas tadi dari awal sampai akhir ilmu-ilmu netral untuk latihan sekarang sampai akhir Juli ya, sampai awal Agustus, karena awal Agustus sudah mulai coaching ya, sudah mulai pelatihan untuk NPT 4 ya, untuk NPT 4. Terima kasih semuanya ya. Semoga semuanya selalu istiqomah dan bisa netral semuanya. Belajar netral. Sampai bertemu di live selanjutnya. Mohon maaf apabila kata-katanya kurang mengasihkan, tapi mudah-mudahan semua ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita bisa teraplikasikan oleh kita semua. Sampai bertemu di live selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.